lagi bersama kami di podcast Koalisi, kolaborasi opini dan aspirasi lintas sisi. Rumah baru atapnya genteng, genteng dibeli dari Pacitan. TB paru jangan dianggap enteng karena bisa ngebawa kita pada kematian. Pada podcast kali ini kita akan berkoalisi dengan seorang pejuang TB yang sudah lama bergelut di isu ini dan beliau juga salah satu seorang penyintas TB. Hadir pada hari ini Bu Jumayati. Selamat datang Bu Jum. Ya, terima kasih. Oke, baik. Bu Jum ini sekarang posisinya sebagai manajer kasus di Rumah Sakit Umum Persahabatan, RSUP Persahabatan Jakarta Timur ya, Bu Jum ya. Oke. Tapi sebelum jadi MK, Bu Jum bisa cerita nggak gitu ya, kenapa Bu Jum bisa ikut terlibat di program eliminasi TB ini? Silakan Bu Jum. Pada awalnya saya seorang penyintas, di mana berawal dari tahun 2016 ketika saya sedang mengandung anak yang ketiga. Di situ saya tidak tahu kalau saya itu ternyata terdiagnosis sudah TB RO, yaitu TB resisten obat. Nah, waktu itu saya sangat shock banget gitu, soalnya dengan kondisi saya sedang hamil itu merupakan beban yang bagaimana ya, karena waktunya juga, terus juga mesti kontrolnya juga seperti itu. Sedangkan aktivitas saya pada saat itu selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai seorang guru di sebuah taman kanak-kanak. Jadi intinya hal tersebut membuat saya mengalami sebuah beban mental karena saya tidak mengetahui sebelumnya kalau ternyata setelah saya melakukan pengobatan TB SO yang tidak rutin. Oh, sebelumnya Bu Jum sudah terdiagnosa SO ya, sensitif obat. Oke, baik. Dinyatakan waktu itu saya kambuhan. Tapi selanjutnya saya melakukan pengobatan. Tapi ternyata setelah divonis sembuh kata dokter, itu tuh malah karena kondisi saya yang ngedrop, akhirnya malah meningkat menjadi TB RO atau resisten obat. Oke. Seperti itu. Dari jarak sembuh dari SO kemudian terdiagnosa resisten obat, ada rentang waktu berapa lama Bu Jum? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun? Iya, 2 tahun seperti itu. Dan itu saya maksudnya pengetahuan saya tuh sebatas kalau saya sudah melakukan pengobatan rutin di TB-SO, itu tuh sudah terputus, maksudnya selesai. Ternyata rentan untuk kambuh kembali. Apalagi kondisi kita yang tidak fit, aktivitas yang sangat padat, karena memang terus terang aktivitas saya yaitu tadi dari pagi sampai siang itu mengajar, selanjutnya lanjut lagi untuk bimbingan les sampai sore, malam, bahkan pulang tuh hampir maksudnya tuh continue seperti itu. Jadi makanan atau apa, dan kembali lagi ya, kondisi saya sedang hamil itu tadi membuat saya drop. Akhirnya ya ketika diperiksa ternyata resisten obat. Setelah terdiagnosis resisten obat, shock pastinya, gitu. Pastinya shock ya. Dan ini pasti ganggu secara psikologisnya Bu Jum ya, karena posisinya pada saat itu juga sedang mengandung. Berapa bulan? Waktu itu kurang lebih 4 atau 5 bulan. 4 sampai 5 bulan ya. Ini masih masa-masa rentan ini, masih masa rentan. Baik. Setelah itu Ibu melakukan pengobatan di? Berawal saya ketika itu pengobatannya di Budi Asih. Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih. Iya, Budi Asih. Saya awalnya itu mau periksa kandungan, ternyata paginya itu saya mengeluarkan bercak darah sedikit. Akhirnya saya konsultasi ke dokter kandungan saya dan diarahkan untuk cek ke poli paru.
Oke. Di Baik. polip paru tersebut langsung karena kondisi saya sedang hamil dirawat di situ. Oke. Selama kurang lebih 1 minggu saya dirawat. Berarti selama Bu Jum dalam rawat inap, Bu Jum tidak melakukan aktivitas mengajar, les segala macam. Ada tanggapan nggak dari sekolah? Kebetulan ketika saya dirawat inap tersebut, memang alhamdulillah ya Pak, itu saya mengelola yayasan saya sendiri. Ini sekolah swasta berarti ya, Bu Jum mengajar di sana. Oke, Sekolah baik. swasta. Setelah rawat inap 1 minggu, terus kemudian Setelah rawat inap 1 minggu, didiagnosis di sana bahwa saya resisten obat, dan di rumah sakit tersebut belum ada penanganan untuk TBRO. Jadi saya disarankan atau dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional, yaitu RSUP Persahabatan. Oke. Yang saat ini Bu Jum menjadi manajer kasus. Oke, baik. Oke. Lalu Bu Jum pengobatan di RSUP Persahabatan. Berapa lama Bu Jum? Saya waktu itu berpikir karena saya di Budi Asi itu rawat inap, di sana penanganannya rawat inap lagi. Ternyata enggak, rawat jalan, dan kebetulan setelah saya maksudnya membawa surat rujukannya, wah Ibu harus penanganan khusus juga. Saya akhirnya disarankan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Iya, di sana saya seminggu juga dirawat. Oke, baik. Karena di RSUP Persahabatan waktu itu tidak ada ruangan isolasi yang memang harus saya tempati ya, karena kondisi saya yang memang sedang hamil juga. Jadi saya tidak boleh ya dicampur dengan ibu hamil yang pada umumnya seperti itu, dan kebetulan ruang rawat inap untuk ruangan isolasi itu sudah saat itu penuh, tidak tersedia. Jadi saya akhirnya disarankan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Di sana juga saya seminggu di perawatan, ditangani. Saya juga dicek semuanya ya, dari dari diri saya juga, dan juga kondisi bayi yang saya kandung saat itu. Seperti itu. Oke, baik. 1 minggu rawat inap di RSPI Sulianti Saroso. Setelah itu di sana juga tetap karena belum ada juga ya, belum buka juga di RSPI pada tahun 2016 tersebut. Akhirnya saya dikembalikan untuk pengobatan di RSUP Persahabatan. Saya tanpa ada informasi apapun, maksudnya saya belum ada gambaran ya. Ini mau seperti apa perawatannya. Akhirnya setelah datang ke RSUP tersebut ternyata diarahkan ke Poli MDR. Di sana akhirnya saya melakukan proses-proses yang namanya baseline. Pertama dicek dari kondisi sayanya sampai dengan kondisi kandungan saya. Seperti itu. Lanjutnya mungkin yang menjadi beban ya, terutama beban mental saya, pertama maksudnya tuh saya berpikir karena saya kan sedang mengandung ya Pak. Maksudnya beban mentalnya itu jadi 2. Ini nih saya khawatir terhadap diri dan dengan kondisi saya kandungan. Dan apalagi kondisi janin saya ini akan berdampak dampaknya terhadap bayi saya itu juga, maksudnya sama nggak dengan saya? Maksudnya ibunya nih terdiagnosis MDR, apakah juga kandungan juga ikut juga? Baik. Itu kekhawatiran saya. Ternyata setelah dikonsultasikan dokter, mereka menyarankan untuk tetap melakukan ya Pak ya pengobatan. Cuma saya berpikir gini, minum obat dalam kondisi sedang hamil. Apakah itu aman atau tidak buat janin saya yang kandung? Betul. Nah, akhirnya mungkin ahlinya kan lebih memahami ya. Jadinya intinya akhirnya tetap saya didiagnosis resisten obat, dan juga tetap minum obat seperti pasien pada umumnya di sana. Tapi dengan catatan waktu itu tidak diberikan suntikan, karena waktu itu zaman tahun 2016 setelah minum obat ada suntikan juga. Baik. Jadi saya hanya minum obat, dosisnya pun tidak full ya, dikurangi karena kondisi yang saya sedang hamil. Berapa lama Bu Jum pengobatan? Sebelum minum obat? Sebelum minum obat itu baseline-nya prosesnya hampir kurang lebih 2 mingguan, karena saya cek untuk saya dan juga cek untuk janin juga.
proses baseline 2 minggu, terus kemudian baru minum obat. Nah, proses minum obat berapa lama? Sampai akhirnya kemudian Bu Jum dianggap sembuh. Proses minum obatnya saya dinyatakan waktu itu pengobatan individual. Oke. Individual itu jangka waktunya 20 sampai 24 bulan. Dengan masa suntikan 9 bulan. Oke. Tapi karena waktu itu sedang hamil, di-cut dulu, maksudnya tidak disarankan untuk disuntik. Jadi cuma minum obat ini aja, minum aja. Tapi setelah melahirkan, ini kan 2 tahun nih ya? Iya. 24 bulan ya? 2 tahun setelah melahirkan, terus kemudian dapat yang suntik. Iya. Oke. Jadi saya ketika sudah waktunya melahirkan juga sama disarankan di rumah sakit Persahabatan juga, karena memang ada penanganan khusus ya Pak, maksudnya dari berbagai namanya dokter. Di sana saya dirawat untuk proses melahirkan itu memang disarankan tidak secara normal. Oke. Karena paru-parunya masih belum stabil. Jadi waktu itu saya ditangani secara sesar dan akhirnya 3 hari dirawat inap. Itu pun saya harus, maksudnya tuh ya itu tadi ya, bebannya saya sebelum, maksudnya ada juga anak kecil juga usia 6 tahun juga di rumah seperti itu. Dan ketika setelah lahiran pun saya dipisah dengan anak saya. Oke. Jadi setelah lahiran selesai, benar-benar saya dipindahkan ke ruangan rawat inap khusus pasien MDR. Anak saya di ruangan khusus juga, seperti itu. Oke. Selama rentan itu saya belum pernah lihat anak saya. Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu baru bisa ngelihat. Iya, karena maksudnya saya sebagai pasien dilarang untuk mengunjungi anak saya sendiri. Dan nggak mungkin juga anak saya dibawa ke ruang rawat inap saya MDR seperti itu. Bu Jum, 2 tahun ini waktu yang cukup lama ya untuk pengobatan ya. Apa yang Bu Jum rasakan di proses pengobatan ini selama 2 tahun ya? Artinya gini, apa yang membuat Bu Jum kemudian gitu ya tetap melakukan pengobatan 2 tahun? Apa sih yang bikin Bu Jum semangat untuk proses itu? Motivasi saya, awalnya motivasi ya, pasti semuanya itu berawal dari motivasi kita. Baik. Motivasi saya waktu itu karena saya berawal kambuhan juga, saya nggak mau, maksudnya itu sakit ini itu nantinya akan terulang kembali gitu. Nah, setelah saya mendapat informasi di sana pun dokter memberikan informasi tentang penyakit MDR ini seperti apa, kronologisnya itu kok bisa jadi MDR. Nah, karena memang itu tadi kronologis saya berawalnya juga pernah pengobatan TBSO. Mungkin awal-awal itu sangat berat ya Pak ya. Pertama, saya tipikal orang yang memang suka berkegiatan juga ya. Pertama sosialisasi dengan karena saya backgroundnya pendidik, otomatis juga dengan rekan-rekan kerja sesama guru, orang tua terutama kita kan harus berhubungan baik karena saya kan seperti itu ya, seorang pendidik. Nah, ini beban mental karena apa? Saya menjadi sosok yang berubah ketika saya melakukan pengobatan MDR tersebut. Berubah dalam arti apa nih? Gini loh, saya merasa sifat saya, maksudnya tuh pokoknya apapun itu yang tadinya periang jadi tidak periang. Betul. Jadi baik. Saya menstigma diri. Gini loh. Maksudnya tapi sorry, pada saat Bu Jum terdiagnosa TBRO gitu ya, Bu Jum menyampaikan nggak ke keluarga, menyampaikan nggak ke rekan-rekan begitu ya, bahwa saya ini terdiagnosa TBRO? Kebetulan pada waktu itu saya awalnya tidak mempunyai keberanian untuk mengakuinya awalnya. Baik. Karena saya berpikir saya akan dijauhi dari lingkungan, otomatis saya punya murid-murid, orang tua dan juga rekan kerja dan juga saudara-saudara. Awalnya saya menyembunyikan, tapi lama-lama saya tidak menyembunyikan kondisi saya, tapi yaitu bebannya saya menutup diri, tidak mau bersosialisasi, tidak mau ketemu sama keluarga, pokoknya menstigma diri Pak, jadi menutup diri saya gitu. Saya ini
yang penyakitan yang sakit saya ini menularkan orang banyak gitu. Oke. Nah, tapi Oke. lambat laun itu tadi ketika awal-awal saya mengalami beberapa pengaruh efek samping obat, yaitu depresi Oke. berat. Karena pertama faktor saya baru setelah lahiran. Itu setelah itu juga saya rutinitasnya jadinya agak ini ya, biasanya selalu berkomunikasi dengan orang lain, maksudnya dengan rekan-rekan kerja ataupun orang tua, akhirnya dibatasi dengan hanya setiap hari datang ke layanan, minum obat, disuntik. Besoknya seperti itu, terulang terus menerus. Itu harus dilakukan. Saya itu jadi bebannya seperti itu. Jadi intinya berawal dari, maksudnya awal-awal tuh nggak gampang untuk membangkitkan diri, tapi saya motivasinya gini, suami saya mendukung. Oke, baik. Ada support dari keluarga. Dari keluarga ada support untuk mendukung saya untuk melakukan pengobatan. Saya mikir lagi, saya ada anak-anak yang butuh saya. Ya. Jadi itu jadi motivasi saya. Semangatnya itu ya. Semangatnya kemudian Bu Jum menjalani proses pengobatan 24 bulan. 20 bulan seperti 20 bulan. Oke. Dan akhirnya tapi tidak gampang Pak melalui proses step-stepnya per bulan. Tadi ada statementnya Bu Jum menstigma diri. Iya, menstigma diri sendiri. Terus akhirnya kemudian Bu Jum move on gitu ya. Ini berapa lama prosesnya? Dari kemudian mengurung diri, tidak mau bersosialisasi, sampai akhirnya kemudian Bu Jum memutuskan untuk memberitahu ke rekan-rekan kerja bahwa saya terdiagnosa TB-RO, terus kemudian bisa bersosialisasi lagi. Rentan waktunya berapa lama? Rentan waktunya saya itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Itu benar-benar ketika bulan pertama awal-awal 1, 2, 3, 5 sampai 5, akhirnya 6 bulan itu melalui berproses ya Pak ya. Sambil saya gini, kalau saya di pikiran saya gini, ketika saya mengalami sesuatu hal yang memang efek samping dari obat, saya harus datang ke layanan. Karena yang memberikan obat kan mereka, para dokter. Ketika saya mengalami efeknya juga saya maunya solusi dari mereka gitu. Jadi saya datang, dan akhirnya ketika sangat-sangat mempengaruhi banget ketika saya tadi bilang mengalami depresi. Nah itu tadi nggak gampang. Jadi setelah dipulihkan, maksudnya depresi saya, akhirnya dokter tersebut memberikan solusi, ibu jalankan rutinitas ibu yang dulu pernah ibu lalui. Jadi jangan maksudnya menutup diri, menstigma diri itu, jadi pikirannya itu malah tambah tidak bagus. Akhirnya saya pikir kembali, dan akhirnya maksudnya dengan berproses juga ya Pak ya, akhirnya bisa saya lalui 6 bulan itu. Setelahnya saya merasa lebih enakan juga fisiknya, karena terus terang Pak, setelah minum obat itu fisik juga tidak mendukung. Pasti. Seperti itu, tidak bisa berkegiatan. Nah itu lagi menambah beban ini ya, ibaratnya kita mau berkegiatan pun ngapain gitu. Setelah disarankan menurut dokter, ibu melakukan rutinitas seperti biasa aja. Cuma saya khawatir nanti gimana pandangan rekan-rekan saya, orang tua murid saya, segala macam dengan kondisi saya. Yang terjadi seperti apa akhirnya kemudian? Ternyata setelah saya lalui dan akhirnya saya menunjukkan saya ini sakit tapi saya bisa gitu beraktivitas kembali. Tapi kembali saya tetap menjaga prokes, saya tetap memakai masker, dan ketika tahun-tahun 2016 itu memakai masker itu terkesan aneh. Karena saya tidak lepas masker. Tapi saya akhirnya membuka diri kalau saya sakit, ya udah saya sedang diobati kok gitu. Tapi saya menjaga saya dan orang lain pun tidak tertular dengan cara yaitu tadi tetap menjaga diri dengan memakai masker setiap hari. Akhirnya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Orang pun paham dengan kondisi saya. Sejauh ini di lingkungan saya tidak mendiskriminasi saya, maksudnya itu Bu Guru sakit ini TB segala macam gitu, enggak. Enggak, malah maksudnya biasa lagi, normal lagi, karena itu. Waktu Bu Jum menjalani proses pengobatan, ada nggak yang mendampingi Bu Jum dalam memantau
minum obatnya Bu Jum gitu ya, memberikan support gitu ya untuk Bu Jum tetap melakukan pengobatan. Ada nggak pada saat itu? Yang kalau saat ini kan ada teman-teman pasien supporter ya. Waktu Bu Jum proses pengobatan, ada nggak pasien supporter pada saat itu? Pada saat itu dari peta Pejuang Tangguh sudah ada. Oke, baik. Sudah ada. Yayasan Pejuang Tangguh ya. Yayasan Oke, baik. Pejuang Tangguh sudah ada, dan kebetulan saya memang ketika datang pertama kali di layanan pun kan asing, harus gimana. Nah, itu saya bertemu dengan salah satu ternyata beliau juga penyintas. Oke, siapa Bu? Oh, itu Mbak Farhan. Oke, baik. Mbak Farhan, akhirnya beliau memberikan edukasi ke saya, memberikan motivasi, dan terus terang dengan waktu-waktu yang enggak menentu ya, efek samping obat, saya suka telepon gitu. Pasti karena dari efek samping kita maunya cerita dengan seseorang yang pernah ngalamin. Oke, baik. Karena saya merasa gini loh, bukan nggak nyaman sama pasangan hidup saya bercerita, tapi beda karena porsinya. Maksudnya tuh suami saya tidak mengalami, belum pernah ngalamin itu. Belum pernah mengalami. Jadi ketika saya menceritakan sesuatu agak yang udah minum aja obatnya seperti itu aja ya, tapi mendukung. Cuma ketika saya mengalami sesuatu yang memang harus didiskusikan atau mau cerita gitu, jadi saya ceritanya ke istilahnya waktu itu ya pendamping juga, maksudnya di RSUD baik. Artinya peran pendamping atau pasien supporter pada saat proses pengobatan Bu Jum cukup membantu Bu Jum secara mental begitu ya, secara semangat untuk bisa menyelesaikan pengobatan ya. Iya, betul. Oke, Bu Jum dianggap sembuh pada tahun 2018. Oke, 2018 kemudian Bu Jum jadi pasien supporter pada nggak langsung. Oke, baik. Berawalnya kenapa saya akhirnya mau ikut bergabung dengan penyintas lainnya, itu ketika saya lihat ya, ternyata peran penting dari seorang penyintas khususnya itu sangat penting, karena kan kita ketidaktahuan informasi segala macam, dan juga kita kesannya tuh condong di masyarakat itu penyakit TB itu penyakit yang yang nggak akan sembuh, yang pastinya akan pokoknya tuh berakhir, pokoknya jarang yang sembuh seperti itu. Jadi itu mengedonkan kita sebagai pasien. Tapi ternyata saya lihat kenyataannya di rumah sakit ada pendamping pasien support itu yang ternyata mereka ini juga sama kondisinya sebelumnya seperti saya, dan bisa eksis, bisa sembuh, dan bisa bangkit untuk untuk beraktivitas kembali. Itu awalnya ya itu tadi mungkin motivasi saya juga salah satu. Kalau dibilang jangka waktunya saya mau bergabung menjadi pasien support itu mungkin butuh proses ya Pak ya, karena seseorang yang tiap harinya harus minum obat dan mengalami berbagai efek samping obat itu nggak langsung mau, karena terus terang trauma. Trauma. Baik. Aduh, trauma apalagi maksudnya ngelihat obat aja udah ini Pak, udah agak-agak menderita. Obat ini nih yang bikin gini-gini. Udah kebayang nih efeknya sampingnya kayak gini. Udah kebayang. Jadi masa sih harus maksudnya melihat lagi hal-hal seperti itu. Tapi setelah saya waktu itu ada teman yang satu angkatan juga melakukan pengobatan, dan beliau yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam, maksudnya kita itu komunitas penyintas untuk membantu pasien dalam artian mendapatkan informasi, mengedukasi. Akhirnya saya tertariknya juga nggak langsung, maksudnya saya harus berbagi nih pengalaman saya yang memang saat itu dialami oleh seorang ibu yang sedang hamil pun kan nggak semuanya ini beda gitu loh. Dalam proses Bu Jum menjalani sebagai pasien supporter ini kan pasti ada cerita gitu ya, ada cerita yang Bu Jum pernah jadi pasien TBRO, pengalamannya tadi gitu ya, tetapi ada sisi yang saya melihat banyak orang yang mendukung Bu Jum dari keluarga begitu ya, kemudian lingkungan juga mendukung Bu Jum. Cuma tadi
persoalannya adalah di awal ada stigma. Ya, jadi Bu Jum menstigma diri sendiri, dan ternyata stigma itu tidak hanya dari luar, tetapi dari diri sendiri. Dan itu saya pikir cukup kalau kita melihat semangat orang untuk sembuh gitu, itu kan kalau dari luar mungkin bisa acuh, tapi kalau dari diri sendiri ini kan berat ya. Oke. Ada nggak cerita lain gitu ya selama Bu Jum menjadi pasien supporter, cerita-cerita lain yang dia mendapatkan stigma dari lingkungannya gitu ya, dari pasien yang Bu Jum dampingi, dari lingkungan maupun dari tempat kerjanya begitu, ada nggak cerita-cerita lainnya? Iya. Selama saya jadi pasien support, pasien-pasien yang saya dampingi, kebetulan karena memang saya pernah mengalami pengobatan ini dengan kondisi sedang hamil. Nah, pada saat itu juga kebetulan ada juga seorang ibu sedang hamil juga, kondisinya seperti saya. Oke, baik. Dan akhirnya saya juga yang mendampingi beberapa ya, ada 2 orang maksudnya, beda-beda tahunnya. Ketika itu berawal dari tahun 2019 juga. Nah, kebetulan pasien dampingan saya ini seorang ibu rumah tangga dan juga masih kuliah di sebuah universitas yang mungkin sudah tahap akhir ya, menyusun skripsi seperti itu. Nah, ternyata sama juga mengalami tuh dalam hal diskriminasi, mungkin lebih mengarahnya ke tempat dia maksudnya di pendidikannya ya, maksudnya di lingkungan kuliahnya seperti itu. Cuma memang saya berikan maksudnya motivasi ke pasien dengan saya ini. Saya juga mengalami seperti ini, tapi mengalaminya dari stigma sendiri. Ya walaupun sebenarnya ada Pak beberapa orang yang kesannya tuh menilai yang sedang saya alami sakitnya ini tuh menular, bahkan deket-deket aja. Ada beberapa sih sebenarnya yang menjauh gitu ya. Cuma ya itu tadi, ketika kita sudah move on dari sakit kita, apalagi dari diri sendiri udah bisa mengatasinya, itu maksudnya prosesnya itu bisa berlanjut, maksudnya kita tetap rutin untuk tetap pengobatan seperti itu. Artinya yang Bu Jum lakukan adalah bagaimana kemudian memotivasi pasien, ya, memotivasi dirinya pasien untuk untuk mau sembuh dulu betul. gitu ya. Itu kuncinya ya. Kuncinya. Akhirnya kemudian dia pasti akan abai dengan diskriminasi dari pihak lain atau stigma di lingkungan dan baik. Nah, ada nggak pasien yang Bu Jum dampingin dia juga seorang pekerja? Bekerja di sebuah perusahaan, terus kemudian ada nggak misalnya diskriminasi di lingkungan kerjanya atau seperti apa? Sejauh ini gini Pak, maksudnya tuh sejauh ini karena berawal dari ketidakmampuan si pasien tersebut melakukan rutinitas pekerjaan, jadi akhirnya banyak izin atau ke perusahaannya. Akhirnya secara nggak langsung ya, itu memposisikan si pasien tersebut itu jadi dari dirinya gitu loh, yang akhirnya mengundurkan diri, resign. Karena menyudutkannya itu dalam hal ini gini loh, maksudnya tuh dari perusahaannya ada ya satu pasien dampingan saya daerah wilayah Kabupaten Cikarang. Beliau itu karyawan di sebuah perusahaan swasta di kawasan Cikarang. Dia selama pengobatan itu diminta bukti dari hasil kontrolnya, hasil ronsen atau apapun itu dari rumah sakit. Nah, dia harus menyetorkan ke perusahaannya. Saat itu posisinya memang nggak apa-apa, nggak bekerja dulu, tapi dengan konsekuensi itu tadi gajinya cuma menerima berapa persennya, seperti itu. Nah, berhubung kembali lagi dengan kondisinya seperti itu, akhirnya dia menerima aja ya, maksudnya tanpa adanya komplain atau karena kembali lagi sedang melakukan pengobatan selama tidak di PHK maksudnya.
Waktu itu seperti itu bunyinya perjanjiannya dari pihak perusahaannya seperti Oke. itu. Oke. Dan memang perusahaan cuma ini aja sih Pak, cuma meminta bukti ini aja. Oh, masih Kontrol berobat. rutin, Oke. pengobatan gitu. Oke. Nggak Oke. sampai langsung di PHK, nggak sampai sih. Oke. Seperti itu. Tapi akhirnya kemudian dia mengundurkan diri. Iya, dia mengundurkan diri karena beberapa hal yang memang menyudutkan dia juga sih sebenarnya. Dari mungkin penilaian dari dari pihak perusahaan yang menurut mereka tidak termasuk karyawan yang tidak produktif selama beberapa bulan, alasannya seperti Oke. itu. Oke. Ketika dia mengundurkan diri, posisinya masih dalam proses pengobatan. Masih proses pengobatan. Oke. Ini pasiennya laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Tulang punggung keluarga. Iya betul. Oke. Artinya ketika dia mengundurkan diri tidak ada pemasukan. Iya betul. Ya, dia tidak bekerja lagi, akhirnya tidak ada pemasukan. Terus bagaimana kemudian dia menjalani kehidupan sehari-harinya di samping dia juga masih dalam masa pengobatan. Pada saat itu alhamdulillah juga keluarganya mendukung ya Pak. Oke, Karena dalam hal baik. ini yang akhirnya menggantikan posisinya untuk sementara mencari Mencukupi kebutuhan hari-hari. Kebutuhan itu istrinya dengan membuka toko pakaian baju seperti itu. Maksudnya dari hasil yang memang sudah diberikan perusahaan yang walaupun nggak seberapa, tapi mereka melanjutkannya dengan usaha. Oke. Jadi istrinya yang usaha. Memegang peran. Karena memang kebetulan saya gini, ketika saya mendampingi pasien juga saya memberikan edukasinya juga ke keluarga pasien. Oke. Jadi itu match jadinya, bukan pasien aja loh yang perlu diedukasi. Oke. Tapi keluarganya pun. Oke, good point. Artinya yang diedukasi bukan hanya pasien. Tetapi juga keluarganya. Keluarganya juga harus diedukasi. Iya. Keluarganya juga harus paham. Bagaimana kemudian menyikapi gitu ya. Iya. Pasien TB gitu ya yang dalam proses pengobatan, bagaimana kemudian mendukung mereka, support mereka untuk menjalani proses pengobatannya sampai sembuh. Oke, baik, terima kasih. Bu Jum, saat ini Bu Jum kan sudah menjadi manajer kasus. Iya. Artinya Bu Jum membawa di bawahnya Bu Jum ini ada pasien-pasien supporter lain. Apa yang Bu Jum tanamkan ke teman-teman PS? Pada saat sekarang ini saya diamanahkan untuk menjadi manajer kasus, saya membawahi ada 4 PS. Oke, baik. Yang mana 4 PS ini dari backgroundnya itu ada yang memang penyintas, ada yang bukan penyintas. Tapi poin yang saya tekankan ke mereka, kita itu maksudnya harus mendampingi pasien itu dengan hati. Oke. Baik. Maksudnya kerjaan ini itu hubungannya ke manusia ya, maksudnya dalam artian gimana caranya kita bisa membuat si pasien tersebut tetap optimis, tetap setidaknya tuh dia menjalani pengobatan sampai selesai. Nah itu saya tekankan itu tadi, kita melakukannya dengan hati tanpa ada embel-embel yang lain dulu itu aja. Kalau masalah yang lain-lain itu menyusul. Ya mungkin contohnya kalau kita mengunjungi ke daerah-daerah yang memang backgroundnya masih pedesaan atau apa, itu penerimaan mereka tuh keluarganya welcome gitu loh Pak. Maksudnya tuh kita tuh sebagai, maksudnya bukan dianggap sebagai tamu atau apa, seperti saudara aja. Karena ya itu tadi kembali, kita bukan hanya mendekati, maksudnya memberikan perhatian kepada pasien ya, tapi juga kepada keluarganya. Jadi komunikasi terjalin itu juga penting. Selain yang tadi dari bekerja dengan hati, maksudnya dari hati, juga komunikasi. Komunikasi dua arah, maksudnya enggak hanya dari pasien, dari keluarganya pun seperti itu. Makasih Bu Jum. Bu Jum, ada yang mau disampaikan nggak nih ke teman-teman Akselerat gitu? Kalau saya tadi mencatat dari obrolan kita pertama bahwa stigma itu ternyata
tidak hanya dari luar tetapi juga dari diri sendiri, dan itu paling vital gitu ya. Jadi kalau masih ada stigma di diri sendiri gitu ya, stigma di pasiennya, maka dia akan kesulitan menjalani proses pengobatan itu ya. Oke. Kemudian poin berikutnya saya ngelihat bahwa Bu Jum memutuskan untuk menjadi pasien supporter adalah ini semangatnya bagaimana kemudian pasien-pasien yang kena TB MDR atau TB RO ini bisa sembuh loh. Saya buktinya gitu ya. Itu poinnya itu. Yang kedua, ketika Bu Jum sekarang di posisi sebagai manajer kasus gitu ya, yang ditanamkan tadi, yang saya catat adalah yang Bu Jum tanamkan kepada teman-teman pasien supporter, bekerjalah dengan hati, berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Oke, sebagai penutup, Bu Jum, ada yang mau disampaikan dari diskusi panjang kita hari ini, teman-teman Akselerat, dan ini saya cukup saya ngebayangin 24 bulan gitu ya, teman-teman pasien TB RO menjalani proses pengobatan, setiap hari harus minum obat, mengalami efek samping obat, mengalami diskriminasi dari pihak luar. Ketika sampai diketuk palu oleh rumah sakit, Anda sembuh, wah itu kebahagiaan yang sangat luar biasa menurut saya, dan ini perjuangan yang cukup luar biasa juga gitu, yang mungkin kalaupun saya mengalami hal yang sama, saya nggak tahu apakah saya akan sekuat Bu Jum gitu ya untuk menjalani proses 24 bulan minum obat. Saya minta Bu Jum menyampaikan untuk ini, pesan juga untuk teman-teman yang masih dalam proses pengobatan begitu. Apa pesan-pesan Bu Jum? Silakan Bu Jum. Bagi teman-teman yang memang saat ini sedang melakukan pengobatan, bahkan yang sedang menjalaninya, jangan menyerah, karena kita mau sembuh itu butuh proses, dan proses itu kita lalui, bukan kita tinggalkan. Jadi intinya tuh, saya buktinya saya bisa, dan teman-teman juga bisa menjalaninya. Karena pertama, mindset kita yang harus kita tanamkan, kita melakukan pengobatan ini, kita bisa sembuh, itu Pak, seperti itu. Pokoknya intinya nggak usah khawatir tentang beberapa hal yang mungkin bisa terjadi ya, maksudnya dalam hal diskriminasi atau stigma, apalagi memang hal tersebut kita kita bisa melaluinya, pasti akan sembuh, seperti itu. Itu aja. Oke, makasih Bu Jum atas statement terakhirnya. Teman-teman Akselerat, banyak informasi yang kita dapat di sesi ini, banyak pengalaman dari seorang Ibu Jumayati yang awalnya sebagai penyintas TB, kemudian berkomitmen untuk menjadi pasien supporter, dan sampai hari ini Bu Jum juga masih gitu ya beraktivitas menjadi manajer kasus, dan ini bukan ini sebuah pilihan gitu ya, sebuah pilihan ibadah gitu ya, yang menjadi komitmennya Bu Jum. Baik teman-teman Akselerat, obrolan kita hari ini kita akhiri dengan Bu Jum. Sampai jumpa di podcast koalisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.